Penyakit TBC atau tuberkulosis paru adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini sebetulnya tidak hanya di paru saja, tapi bisa menyebar ke seluruh tubuh kita. Sifat kuman ini adalah membutuhkan oksigen yang tinggi. Makanya kenapa kebanyakan penyakit TBC itu kebanyakan di bagian paru. Dan penyakit ini sangat menular sehingga perlu pemeriksaan dan pengobatan yang baik supaya segera bisa disembuhkan dan tidak menjadi agen penular bagi orang yang lain. Penyakit TBC paru atau tuberkulosis paru ini kita bisa mencurigai ketika pertama orang itu batuk yang lama, biasanya di atas 2 minggu. Batuk-batuknya awalnya tidak mengeluarkan dahak, tapi nanti lama-lama akan keluar dahak. Kemudian berat badannya cenderung turun, ya. Kemudian sering berkeringat malam, sumer-sumer, nafsu makannya menurun, kadang-kadang disertai batuk darah. Apabila ada orang dengan gejala seperti ini, waspada, jangan-jangan ini tuberkulosis paru. Segera periksakan diri Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, bisa di puskesmas maupun rumah sakit terdekat. Oke, untuk menegakkan penyakit tuberkulosis paru ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, untuk gejalanya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian akan dilakukan pemeriksaan foto dada untuk melihat adanya tanda-tanda penyakit TBC pada paru. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan dahak. Sekarang kita sudah punya alat yang canggih, namanya tes cepat molekuler dalam tempo yang pendek. Dengan dahak, pemeriksaan dahak ini kita akan sudah bisa menegakkan apakah ini TBC atau bukan. Dan juga keuntungannya dengan pemeriksaan tes cepat molekuler ini, kita sudah tahu apakah kuman ini resisten terhadap rifampicin atau tidak. Ya, di mana saja kita bisa periksa, di puskesmas, beberapa puskesmas sudah punya fasilitas ini, ataupun di rumah sakit di RSUD Kabupaten Kediri. Ya, oke, terima kasih. Bagaimana dengan pengobatan penyakit ini? Jelas penyakit ini pemerintah sudah menyediakan fasilitas obat yang kita namakan FDC, fixed dose kombinasi, ya. Dosis yang sudah diatur sedemikian rupa, hanya satu obat diminum selama 6 bulan, diharapkan pasien-pasien TB ini akan bisa sembuh kembali seperti sedia kala. Yang kita perlukan adalah diagnosa yang secepat-cepatnya, kemudian pengobatan sampai sembuh. Jadi ini yang kita pentingkan sehingga pasien-pasien TB ini terutama yang kuman TBC-nya positif tidak menjadi agen penular bagi lingkungannya maupun orang yang lain. RSKK, kami semakin baik.